Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Video kali ini berisi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan dulu, ada Kak Jumarudin sebagai fasilitator, kemudian Ibu Agustina Sidauruk sebagai pengajar praktik, dan saya sendiri, Ovi Oktavia, calon guru penggerak Angkatan 9. Baiklah, selamat menyaksikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga saya diberi kesempatan untuk melakukan pembahasan diseminasi budaya positif kepada rekan-rekan guru semua walaupun tanpa kehadiran kepala sekolah. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah menyempatkan waktunya mengikuti kegiatan hari ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpah pada Nabi Muhammad SAW dan kepada kita umatnya yang semoga kita mendapat syafaat di akhirat nanti. Bapak Ibu Guru yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan diseminasi pemahaman dan pengamalan budaya positif di sekolah. Ini merupakan tugas aksi nyata pada modul 1. Semoga Bapak Ibu Guru yang di sini yang belum mengikuti program guru penggerak digerakkan hatinya agar bisa mengikuti pendidikan guru penggerak di angkatan selanjutnya. Ini kayaknya diam-diam aja. Diam-diam aja. Bapak Ibu Guru hebat. Mari kita melakukan salam bahagia seperti yang diajarkan oleh fasilitator saya. Mudah-mudahan salam bahagia ini bisa membuat kita untuk selalu berbahagia. Karena kalau gurunya berbahagia, otomatis anak murid melihat kita pun ikut bahagia, insya Allah. Masih ingat tidak? Salam bahagia. Ketika saya bilang salam bahagia, Bapak Ibu Guru menjawabin dengan salam bahagia selalu. Langsung tepuk tangan, ya. Coba tolong itu. Salam bahagia. Salam bahagia selalu. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan kita selalu bahagia ya. Dan di akhir bulan ini kita dapat kabar yang lebih bahagia. Amin. Takbir. Amin ya Allah. Allah Akbar. Baik, untuk mempersingkat waktu, tujuan utama dari diseminasi pemahaman dan pengamalan budaya positif ini adalah pertama, setiap guru bersama murid akan mampu membuat keyakinan kelas. Tapi saya yakin di sini kita semua sudah membuat keyakinan kelas ya. Bapak guru di kelas jadi tempel semua. Karena alhamdulillah kita sudah pernah mendapatkan diseminasi dari Pak Aldi dan Bu Lia. Kedua, menumbuhkan motivasi intrinsik di dalam penerapan budaya positif. Ketiga, memahami nilai-nilai kebajikan dan kebutuhan sebagai motivasi perilaku positif. Keempat, memahami dan mampu menempatkan diri sesuai posisi kontrol guru yang tepat. Dan kelima, melaksanakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Nah, Bapak Ibu Guru hebat, konsep utama dari budaya positif ini yaitu pertama, perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar. Jadi pembelajaran yang kita lakukan di kelas tidak lagi seperti pembelajaran yang pernah kita alami dulu waktu di sekolah. Gitu. Jadi ada perubahan paradigma belajar. Kemudian kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal.
Tiga, motivasi, hukuman atau penghargaan, konsekuensi, dan restitusi. Keempat, tentang keyakinan kelas. Kelima, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 6, restitusi, dan 5, posisi kontrol guru. Kemudian restitusi dan segitiga restitusi. Nah, masih ingat kan ya semboyan Ki Hajar Dewantara yang bisa tolong dibacakan Pak Adi? Iya. Ingarso sungtudo ing madiu mangunkarso tuturi handayani. Ya, masih ingat Bapak Ibu artinya Ingarso sungtulodo? Memberikan dorongan. Terima kasih. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara ini dalam filosofinya tentang pendidikan itu harus berpihak kepada anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Sesuai dengan semboyannya dan menurut filosofinya, jadi tugas kita sebagai guru di sini menuntun Bapak Ibu, menuntun, bukan menuntut, tapi menuntun. Kita harus bisa memberikan teladan yang baik di depan anak-anak, di tengah-tengah anak-anak kita memberikan motivasi, dan di belakang kita memberikan dorongan. Agar apa? Agar kita melakukan pendidikan yang berpihak kepada murid. Pendidikan yang tidak hanya menuntut murid bisa mengerjakan soal-soal yang kita berikan, bisa menyelesaikan, bisa mengikuti pelajaran sesuai dengan apa yang kita inginkan, tidak. Tapi di sini guru yang mengikuti kebutuhan murid, guru yang memenuhi kebutuhan murid, guru yang mengajar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman murid. Kodrat alamnya artinya di sini murid itu bukan lagi sebuah kertas putih. Murid bukan lagi sebuah botol kosong yang kita isi, sebuah kertas putih yang kita tulisi, tidak. Tapi murid itu merupakan sebuah kertas yang sudah ada garis-garisnya. Kita sebagai guru hanya dituntut untuk menebalkan garis-garis itu. Jadi mengajarkan murid sesuai dengan kodratnya. Kita tidak bisa memaksakan murid satu menyukai suatu pelajaran atau menyukai semua mata pelajaran. Tidak, kita tidak bisa menuntut itu. Karena ada murid yang suka pelajaran matematika tapi tidak suka pelajaran bahasa Indonesia. Begitupun sebaliknya, lebih suka pelajaran IPA, lebih suka pelajaran IPS dibanding pelajaran matematika. Tapi kayaknya sebagian besar murid-murid kita sukanya pelajaran olahraga ya, Bapak Ibu. Kenapa? Kenapa lebih suka pelajaran olahraga? Karena di luar, bebas, di lapangan, main-main. Itu yang membuat murid lebih suka pelajaran olahraga. Kenapa murid tidak banyak yang suka di kelas? Bosan. Iya, bosannya kenapa? Artinya ada yang salah dalam pembelajaran kita. Bukan ada yang salah dalam murid, tapi ada yang salah di pembelajaran yang kita lakukan. Pembelajaran yang kita lakukan belum memenuhi kebutuhan murid, belum sesuai dengan bakat minat murid. Gitu. Jadi mudah-mudahan kita sebagai guru selalu bisa untuk introspeksi, bisa untuk selalu melakukan refleksi pada pembelajaran yang kita lakukan, sehingga kita bisa memberikan pembelajaran yang menuntun murid sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Amin. Nah, pertama ini perubahan paradigma pembelajaran. Jadi, pembelajaran yang tadinya berpusat kepada guru, sebagian dari kita kan kebanyakan pembelajaran ceramah, metode ceramah gitu ya. Kita menyamaratakan semua
anak murid. Padahal anak murid ada yang gaya belajarnya kinestetik, jadi dia harus praktek langsung. Ada anak murid yang gaya belajarnya auditory, dia bisa mendengarkan. Ada gaya belajar murid yang visual, jadi dia harus melihat, membaca sendiri secara langsung. Nggak bisa dipaksakan murid harus mendengarkan ceramah kita terus ya. Bosan Bapak Ibu, sama kalau misalnya kita pembahasan begini 1 jam, kalau tidak ada selingan, tidak ada iklan-iklan, bosan kan pasti, apalagi jam-jam rawan seperti ini. Nah, paradigma pembelajaran yang harus kita ubah sekarang itu, yang tadinya berpusat kepada murid, menjadi berpusat kepada guru, menjadi berpusat kepada murid atau student center. Di mana yang berpusat kepada guru itu tadinya guru sebagai satu-satunya pusat informasi, artinya guru yang satu-satunya menguasai semua materi pembelajaran. Tapi di sini siswa yang sebagai pusat pembelajaran. Jadi siswa yang aktif dan kolaboratif dalam pembelajaran, bukan gurunya yang aktif. Kita gurunya hanya menuntun, tapi semua pembelajaran yang aktif itu siswa. Kemudian pada teacher center, siswa hanya sebagai penerima informasi. Kita ubah jadi siswa yang membangun informasi dari pengalaman pembelajaran, gitu. Terus guru bersifat menuntut, jadi guru yang bersifat menuntun. Nah, ini pembelajarannya harus sesuai minat, bakat, dan potensi dalam diri anak. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi enggak lagi kita menggunakan metode ceramah. Tidak. Tapi kita harus benar-benar melakukan pembelajaran yang sesuai kebutuhan guru. Mungkin Bapak Ibu yang kelasnya di ujung dekat kelas saya ada kelas saya kok istirahat sama kayak anak kelas 2, sama kayak anak kelas 1, jam 8 udah istirahat, padahal waktu istirahat di jam 9. Karena apa? Pada jam 8 itu murid-murid sudah kelelahan. Kelas 4 tuh tadinya dari kelas rendah ke kelas tinggi, murid-murid sudah kelelahan, sudah mulai bosan di dalam kelas, makanya istirahatnya sama anak kelas 1. Di sini saya berusaha memenuhi minat mereka. Nah, sering kita berpikir kalau anak-anak disiplin pasti sekolah aman dan pembelajaran berhasil, gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau anak-anaknya disiplin pasti sekolah aman dan pembelajaran berhasil. Tapi ada juga timbul pertanyaan, apakah penerapan disiplin telah efektif? Gitu. Apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Dan apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Nah. Disiplin menurut saya pertama tata tertib, teratur, peraturan, kepatuhan, terus adanya sanksi dan hukuman. Jadi sanksi dan hukumannya diberikan oleh siapa? Diberikan oleh pihak lain. Pihak lain artinya kalau misalnya anak murid kita di kelas melakukan hukuman, yang ngasih hukumannya, melakukan pelanggaran, yang ngasih hukuman siapa? Kita, gurunya. Gitu kan ya Bapak Ibu? Kalau anak murid berantem, yang dihukum muridnya, hukumannya yang ngasih siapa? Kita, gurunya. Nah, terus hukuman yang kita berikan itu membuat murid nyaman tidak? Tidak. Dan akan terasa berat. Terus muridnya melakukannya jadi terpaksa. Iya, benar, terpaksa. Karena hukumannya kita yang memberikan. Anak murid tidak mengerjakan PR dan tulis 10 kalimat, saya tidak akan mengulanginya lagi. Siapa yang memberikan hukumannya? Kita. Anak muridnya tulisnya kepaksa, sambil monyong, sambil cemberut, sambil sedih, gitu kan ya.
itu artinya kita mengajarkan, memberikan motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar, bukan motivasi dari dalam diri siswa sendiri. Gitu. Nah, filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, dasar pendidikan kodrat anak merdeka, yaitu merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Tujuan pendidikan adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan kesadaran sendiri yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Ini motivasinya intrinsik, artinya berasal dari dalam diri anak, bukan dari luar, bukan dari kita, bukan dari orang lain, tapi dari diri anak murid itu sendiri. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih nilai-nilai kebajikan universal itu? Bapak Ibu Guru, ada yang tahu apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai yang sudah disepakati secara nasional ataupun secara internasional yang di nilai yang berlaku secara umum, tidak memandang bangsa, suku, dan agama. Jadi memang nilai-nilai kemanusiaan yang berlaku untuk seluruh manusia dimanapun dia berada. Nah, ya, terima kasih Pak Aldi, terima kasih Bu Lia. Alhamdulillahnya ya kita ada CGP yang sebelum saya, jadi pemahaman terkait materi di program pendidikan guru penggerak ini lebih luas, lebih banyak dari senior-senior kita ya. Terima kasih Pak Adi, terima kasih Bu Lia. Ya, jadi tidak memandang ras, tidak memandang suku, tidak memandang budaya, diakui oleh semuanya. Jadi mau dimanapun berada, nilai kebajikan itu berlaku. Gitu. Mau dimanapun, mau di Indonesia, mau di mana, mau di Jawa, di Sunda, di Padang, nilai kebajikan ini berlaku. Korea berlaku. Nah, ada 9 pilar karakter. Ini menurut Indonesian Heritage Foundation. Ya, pertama, cinta Tuhan dengan segenap ciptaannya. Kedua, kemandirian dan tanggung jawab. 3, kejujuran. Keamanah, diplomatis. 4, hormat dan santun. 5, dermawan, suka menolong dan gotong royong. 6, percaya diri, kreatif dan pekerja keras. 7, kepemimpinan dan keadilan. 8, baik dan rendah hati. 9, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Ini berlaku di semuanya karena dia bersifatnya universal. Tidak hanya berlaku di SDN Cakung Barat 7, tidak hanya berlaku di Kecamatan Cakung, tapi berlaku semua. Nah, tujuan dari kurikulum Merdeka itu kita terwujudnya siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasilanya itu terdiri dari 6, ya. Masih ingat lagu-lagunya? Bu Linda bisa pimpin lagu profil pelajar Pancasila? Pelajar Pancasila. Berdiri Bu Linda di atas kamera. Ya, masih ingat ya? Oh, Bu Linda aja yang pimpin. Bu Linda udah Bu Linda nih. Ya. Biar semangat, biar nggak ngantuk, Kita tepuk ya. Kita tepuk ya. Kali. Biar nggak ngantuk. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia. Berkenan doa, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi boleh? Jangan sedang. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila
sebagai guru bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila pada diri anak. Nah, selanjutnya motivasi, hukuman atau penghargaan, konsekuensi, dan restitusi. Ada 3 perilaku motivasi manusia. Ini menurut Dayan Gosen. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kebanyakan murid kita motivasinya yang mana Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu? Yang eksternal ya. Kenapa eksternal Bu ya? Karena takut ada sanksi dan hukuman yang diberikan oleh pihak lain dalam di sekolah, mungkin dalam hal ini guru. Terus ada juga rasa ingin mendapatkan imbalan, ujian, penghargaan dari guru juga. Jadi semata-mata hanya itu yang yang ada dalam diri murid saat mereka melaksanakan kedisiplinan. Iya, benar. Terima kasih Bu ya. Tepuk tangan dong buat Bu ya. Kalau di kelas Bapak Ibu yang lain gimana? Motivasi pada diri muridnya masih eksternal atau internal? Kebanyakan anak-anak murid kita takut menerima hukuman ya. Takut dihukum, takut ada guru, aduh ada Bu Ohi, aduh ada Pak Ali, aduh ada Bu Ayu, diam. Tapi begitu kita gurunya tidak ada, diam semua. Nah, itu motivasinya masih eksternal, motivasinya masih di luar. Mereka takut akan hukuman atau mereka pengen dipuji, mereka pengen mendapatkan penghargaan, mereka pengen mendapatkan imbalan. Belum motivasi dari diri sendiri, belum untuk menghargai dirinya sendiri. Semata-mata mereka melakukan karena takut adanya hukuman, atau semata-mata yang mereka lakukan hanya ingin mengharapkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Nah, sebagai guru tugas kita apa? Tugas kita memunculkan motivasi internal dalam diri murid. Itu tantangan kita sebagai guru Bapak Ibu. Terus selanjutnya ciri-ciri hukuman atau penghargaan. Pertama, tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi kadang ada anak di kelas datang terlambat, dah kamu boleh istirahat ya, gitu. Spontan diberikan oleh gurunya. Kamu datang terlambat, keliling lapangan dulu 2 kali. Spontan, itu hukuman namanya. Sementara ada konsekuensi. Konsekuensi itu sudah terencana, artinya sudah direncanakan. Jadi misalkan kalau ada anak yang terlambat, mereka harus disuruh ngapain? Suruh baca perpustakaan, suruh ngopel, suruh piket, itu sudah direncanakan, sudah diberitahukan kepada anak murid. Dan ada lagi restitusi. Kalau restitusi, menuntun murid menyadari kesalahannya. Kemudian pada hukuman, murid tidak dilibatkan dalam memberi bentuk hukuman. Jadi pure dari gurunya, pure dari kepala sekolahnya. Kalau sampai kepala sekolah yang tahu gitu, dipanggil kata personal gini. Kalau nggak gurunya gini. Nah, itu hukuman. Anak muridnya tidak tahu, tidak dilibatkan bentuk sanksinya seperti apa. Sementara di konsekuensi, murid dilibatkan dalam memberi bentuk hukuman. Jadi ada pemberitahuan dulu. Kalau kalian tidak mengerjakan PR, sanksinya apa? Kalau kalian berantem, sanksinya apa? Itu murid dilibatkan. Nah, sementara di restitusi,
membantu mereka menemukan solusi atas kesalahan. Jadi selain murid yang dilibatkan, tapi murid juga yang menyelesaikan masalahnya. Dia salah, selanjutnya apa? Gitu kalau di restitusi. Kalau di hukuman atau penghargaan, pure dari kita kepada murid, murid tidak dilibatkan. Konsekuensi melibatkan murid, tapi tetap adanya sanksi. Jadi di hukuman bukan hasil kesepakatan guru dan murid, dan ini bersifatnya satu arah. Kalau konsekuensi hasil kesepakatan, terus jelas aturan dan batasannya, dan guru di situ tugasnya hanya memonitor. Nanti ada 5 posisi guru dan kita lihat di situ masuknya kemana ya Bapak Ibu. Nah, untuk di restitusi menguatkan kembali nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Dan kalau hukuman itu identitas gagal. Artinya, kenapa disebut identitas gagal? Artinya di sini hanya berlaku itu doang dan bersifat sementara. Murid itu akan mengulangi lagi. Ya, jadi identitasnya gagal. Apanya? Yuk. Ya, untuk konsekuensi dan restitusi ini akan memberikan identitas sukses. Artinya melekat dalam diri anak, sehingga anak tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Nah, restitusi itu sebuah pendekatan menciptakan perilaku positif. Jadi restitusi untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah sebuah inisiatif, bukan paksaan. Jadi muncul dari diri anak sendiri, anak yang menyelesaikannya sendiri. Makanya inisiatif. Kalau hukuman, paksaan, kita yang menyuruh, kita yang memberikan sanksinya. Dan restitusi fokus pada solusi, fokus pada penyelesaian masalahnya. Bukan fokus pada masalahnya, tapi penyelesaian masalahnya. Restitusi menguatkan karakter dan nilai-nilai kebajikan. Jadi kita ingatkan lagi apa yang sudah disepakati di kelas. Kita ingatkan lagi nilai-nilai kebajikan pada diri anak. Kemudian restitusi mengembalikan murid pada kelompoknya. Jadi yang tadinya malas, yang tadinya sering telat, kita ingatkan lagi nilai-nilai kebajikan sehingga kedepannya murid tidak akan terlambat lagi. Baik, selanjutnya keyakinan kelas. Bapak Ibu gimana pengalamannya setelah membuat keyakinan kelas dengan anak-anak? Pengalamannya Bapak Ibu, ada yang mau menceritakan pengalamannya dalam membuat keyakinan kelas bersama anak-anak? Ayo cerita. Berdiri dong Bu Tati, nggak kelihatan di kamera. Ya. Anak-anak lebih antusias, Lebih antusias. anak-anak lebih semangat, Semangat. anak-anak lebih aktif dalam belajar. Lebih aktif dalam pembelajaran. Ya, terima kasih Bu Tati. Kalau Bapak Ibu yang lain sama. Setelah adanya keyakinan kelas, anak-anak lebih antusias. Yang buat keyakinan kelasnya siapa Bapak Ibu? Bareng-bareng sama anak-anak ya. Ya. Keyakinan kelasnya itu mengandung nilai-nilai kebajikan yang ada di kelas. Nah, di sini sebelum keyakinan kelas kan kita melakukan kesepakatan kelas dulu ya. Kesepakatan kelas ini contohnya masuk kelas tidak terlambat, berdoa dengan tertib sebelum dan setelah kegiatan, terus melaksanakan piket sesuai jadwal, menghargai orang yang sedang berbicara,
mengembalikan barang pada tempatnya, membuang sampah pada tempatnya, melaksanakan 5S. Ini contoh keyakinan kelas. Harusnya Bapak Ibu dalam keyakinan kelas, dalam kesepakatan kelas tidak ada kata-kata kalimat negatif. Ini tuh masuk kelas tidak terlambat. Jadi seharusnya diganti menjadi kalimat yang positif. Kalimat positifnya gimana Bapak Ibu? Ya, datang tepat waktu atau masuk kelas tepat waktu. Jadi usahakan kesepakatan kelas yang kita buat tidak ada kata-kata atau kalimat-kalimat negatif seperti dilarang, tidak boleh gitu. Itu usahakan tidak ada. Kalau misalnya kesepakatan kelas yang sudah terlanjur kita buat ada kalimat negatifnya, kita ubah menjadi kalimat positif. Kenapa? Karena kita mencoba membiasakan budaya positif. Makanya menulis kalimat pun dengan yang positif-positif. Selanjutnya keyakinan kelas nih, contoh keyakinan kelasnya, memiliki sikap disiplin waktu, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertanggung jawab menjaga kebersihan diri dan kelas, saling menghargai dan menghormati, bertanggung jawab menjaga aset kelas. Nah, ini contoh-contoh keyakinan kelasnya. Tidak ada kata-kata negatif, kalimat negatif tidak ada ya Bapak Ibu, karena ini kalau dalam keyakinan kelas mengandung nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya, ini harusnya tadi ya masuk ke yang hukuman atau konsekuensi. Oh enggak, ini Bapak Ibu, ini kita sebutkan nilai-nilai kebajikan universalnya, ya. Jadi kalau kembalikan barang ke tempatnya, nilai kebajikan apa yang kita inginkan? Bertanggung jawab, terus mandiri, ya. Oke. Benar lah, itu nggak ada di situnya. Terus dilarang mengganggu orang lain. Kalau dilarang mengganggu orang lain, menghargai. Apalagi menghargai doang, kompak banget ya Allah. Bagus sekali. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin, keren deh. Dilarang melakukan kekerasan. Menyayangi, menghargai, menghormati. Kata terakhir juga bisa dikatakan gitu. Dilarang menggunakan narkoba. Bertakwa. Terus bisa juga apa? Disiplin sama peduli diri sendiri, kesehatan. Iya. Biasanya kalau narkoba itu jangkis kayak itu siapa? Betul lima? Aditya. Nikah ya? Iya, nanti ini nikah. Kan nggak boleh lah, ini namanya bullying. Terus tergantian atau menunggu giliran? Disiplin. Dilarang merokok? Kesehatan. Kita masuk CCTV. Menggunakan masker? Kesehatan. Bisa nggak menghargai orang lain? Bisa. Iya. Contohnya? Yang lagi batuk, yang lagi pilek. Tuh. Berjalan di kelas dan koridor. Kebijakan. Disiplin. Gak boleh mondar-mandir lagi aja. Nah, ini nih Bapak Ibu, yuk coba sebutkan ini hukuman atau konsekuensi ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nanti kita lihat benar nggak jawabannya ya. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke.
Jadi ada yang jawab bukan, ada yang jawab konsekuensi. Nanti kita lihat ya. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi menurut ada yang konsekuensi, ada yang hukuman. Nanti kita lihat. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi, oke. Kita lihat ya Bapak Ibu, benar nggak jawaban kita nih? Teng. Ya, iya. Kenapa mencatat 100 kali di dalam buku? Kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini merupakan hukuman. Biasanya ini spontan diberikan oleh guru. Ya Bapak Ibu, spontan diberikan oleh guru biasanya. Terlambat, yaudah, tulis 100 kali di buku. Saya tidak akan terlambat lagi. Nah biasanya gitu kan. Jadi ini masuknya ke hukuman dari satu arah. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga merupakan hukuman. Biasanya dari gurunya sendiri. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Itu juga hukuman. Biasanya belum disepakati sebelumnya dengan murid. Nah, untuk mengganti tugas kertas teman yang telah dicoret, ini konsekuensi. Jadi murid dilibatkan. Nah, kamu kalau udah mencoret begitu, terus gimana? Diganti. Itu konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, ini juga konsekuensi. Kalau meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, ini hukuman. Biasanya diberikan oleh guru. Kalau kita di pendidikan guru penggerak ada ini ya, rasain kasus itu, yang Sabrina dan Pak siapa lupa. Iya ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajar PJOK. Nah ini masuknya konsekuensi. Ada hubungannya dengan mata pelajaran. Tidak semena-mena nggak ngerjain PR lari 2 kali. Ini bisa jadi ya bagian dari olahraga. Dan murid biasanya dilibatkan. Nah selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Menurut William Glasser, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang paling pertama itu bertahan hidup. Bertahan hidup itu contohnya apa? Sandang, pangan, papan, istirahat, rekreasi gitu. Jadi kalau kita makan, ya karena kita lapar. Tujuannya apa? Untuk bertahan hidup. Ya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Jadi ingin diperhatikan, didukung, dicintai. Kemudian ada kebutuhan kebebasan. Jadi diberi pilihan ingin melakukan apa, diberi pilihan mau mengerjakan tugas gimana. Nah ini masuknya ke kebutuhan kebebasan. Kemudian kesenangan. Jadi melakukan hal yang menyenangkan diri. Murid senangnya belajar sambil gendang-gendang, murid senangnya belajar sambil jalan-jalan. Biarin, jangan diomelin, jangan dilarang-larang lagi. Gak usah dicium gitu juga dong, gue gede banget. Kemudian kebutuhan penguasaan, pengakuan atas kemampuan yang mereka miliki. Gitu. Nah, itu sih Bapak. Terima kasih. Ini jadi duit ya. Parah, ngantuk banget. Terima kasih ya. Ini kebutuhan yang harus dipenuhi.
Jadi kalau misalnya murid melakukan pelanggaran, murid melakukan aneh-aneh di dalam kelas, observasi, tanyain, kenapa, wawancara. Karena biasanya murid yang melakukan pelanggaran, murid yang melakukan sesuatu di dalam kelas yang nyari perhatian, ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Itu Bapak Ibu. Jadi jangan semata-mata kita mulai salah, kita omel-omelin, tapi kita tanya kenapa. Oke, nah nih, bila terpenuhi kelima kebutuhan dasar ini, kebutuhan dasar manusia bila terpenuhi semua, memunculkan perilaku positif dalam diri anak dan akan menciptakan dunia yang berkualitas. Sementara bila salah satu tidak terpenuhi atau semua kebutuhan dasar tidak terpenuhi, mendorong perilaku negatif dalam diri anak. Jadi akan menciptakan dunia yang tidak berkualitas. Jadi dari sekarang kita mulai lebih mengenal anak, kita mulai lebih memahami karakter anak, sehingga kalau ada anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya, kita bisa menyelesaikan, mencari solusinya. Gitu. Tidak semata-mata hanya menuntut, tapi menuntut anak. Nah, materi selanjutnya posisi kontrol yang diterapkan pada budaya disiplin. Posisi kontrol guru itu ada 5 Bapak Ibu. Ada 5 posisi kontrol guru. Pertama sebagai penghukum, di mana guru yang memiliki posisi kontrol sebagai penghukum itu menggunakan hukuman fisik dan verbal. Ya, ngomongnya gimana, terus menggunakan hukuman-hukuman fisik, terus memerlukan sistem atau alat untuk menekan. Jadi siswa itu benar-benar disudutkan, siswa benar-benar dihukum, disanksi, diomelin. Nah, itu posisi kontrol kita sebagai penghukum. Terus nada suara tinggi, melotot, bahasa tubuhnya mengintimidasi. Mudah-mudahan posisi menghukum ini tidak ada dalam diri kita lagi ya Bapak Ibu. Ini tadinya saya seperti itu. Saya jujur aja, tadinya saya seperti itu. Tapi setelah melihat, ini nanti dipotong. Setelah melihat ada yang lebih seru, aduh. Tapi ada kamera. Ada kamera. Enggak apa-apa kan kamera nggak ada suaranya. Suka begitu deh. Nah, Pak Luhut tuh. Kedua, posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini menggunakan keheningan untuk membuat orang lain tidak nyaman, bersalah dan rendah diri. Gitu. Nada suaranya sedih, memelas, menghela nafas berat, bahasa tubuh lemas, lesu, luhur banget. Kan biasanya kalau pembuat rasa bersalah, kok kamu tega sih begitu? Kalau bu guru diomelin gimana? Nah biasanya itu tuh kalau pembuat rasa bersalah. Jadi kalau misalnya di kelas anak kita ribut, kalian mau ya bu gurunya dimarahin? Itu posisi kontrol kita sebagai pembuat rasa bersalah Bapak Ibu. Ya, saya juga sering nih begini. Kalian mau bu gurunya diomelin terus sama ibu kepala sekolah? Kalian mau dipanggil? Dan kalau kita diomelin gimana? Nah itu posisi kontrol kita sebagai pembuat rasa bersalah. Selanjutnya sebagai teman. Posisi kontrol kita sebagai teman. Kalau sebagai teman itu mengontrol murid melalui persuasif. Ajak murid gitu. Biasanya teman-teman berkata sendiri. Menggunakan hubungan yang baik dengan murid. Dan ramah, akrab, bahasa tubuh akrab, tersenyum. Itu posisi kontrol kita sebagai teman. Boleh tidak dilakukan, boleh sebenarnya, tapi ada batas-batasannya. Selanjutnya, posisi pemantau. Kalau posisi pemantau di sini, mengawasi dan bertanggung jawab atas perilaku murid. Jadi kalau ada murid yang salah, itu boleh ya tidak seperti itu? Salah kan? Berarti kalau salah, hukum ya? Gitu. Itu pemantau.
atau konsekuensi. Jadi ngikutin nih aturan sekolah begini, itu tidak ada kan? Kalau misalnya berarti kamu sudah melanggar peraturan, dihukum gini, itu pemantau. Kita ngingetin murid akan kesalahannya, diingetin peraturannya, hukum murid gitu. Mengandalkan pada perhitungan, catatan, dan data, dan ada suara datar, bahasa tubuh formal gitu. Sementara ada posisi manajer dengan pendekatan restitusi. Gimana posisi guru sebagai seorang manajer? Pertama, mempersilahkan murid menyadari kesalahannya. Terus mendukung murid menemukan solusi, memiliki keterampilan posisi kontrol dan pemantau, mengajak murid menganalisis kebutuhan dasarnya dan kebutuhan dasar orang lain. Berkolaborasi untuk memperbaiki kesalahan, menuntun murid menemukan nilai-nilai kebajikan, dan mengembalikan murid pada kelompoknya dengan karakter dengan lebih baik dan kuat. Gitu. Ini posisi guru sebagai manajer dengan pendekatan restitusi. Nah, hubungan antara motivasi dengan identitas, penerapan disiplin, dan perilaku kontrol. Kalau posisi kontrol kita sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, ini tetap menimbulkan kontrol yang negatif, ya, identitas gagal. Karena murid itu biasanya menjadi rendah diri, murid jadi nggak yakin akan diri sendiri, murid itu jadi merasa bersalah banget gitu. Kalau posisi kontrol kita sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah. Dan motivasinya, motivasi yang kita ajarkan ke murid berarti motivasi dari luar, motivasi eksternal. Nah, kalau posisi kita sebagai teman, sebagai pemantau, ini tetap motivasinya dari luar, motivasi gurunya enak nih diajak sharing, gurunya enak diajak cerita, perilaku kontrolnya pun positif. Ini bisa berhasil, bisa sukses, tapi biasanya tidak tahan lama. Yang baik posisi kontrol kita yang bagaimana Bapak Ibu, yaitu sebagai manajer. Kalau manajer ini akan menimbulkan kontrol diri dalam diri anak. Itu motivasinya yang diajarkan kepada anak, motivasi dari dalam. Kita menumbuhkan motivasi intrinsik dari anak. Jadi bukan kita yang ini hukumannya begini, ini hukumannya ini, tapi anak yang menentukan sendiri, anak yang menyadari kesalahannya, menemukan solusi untuk perbuatannya. Dan ini motivasi intrinsik, biasanya identitas sukses terus melekat dalam diri anak. Pendekatan restitusi, ada segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ada 3 langkah. 3 langkah. Pertama, validasi tindakan yang salah. Jadi ditanya dulu, kenapa anak itu melakukan kesalahan. Jadi di sini kamu pasti punya alasan kenapa ngelakuin itu, atau ada cara yang lebih efektif untuk memenuhi apa yang kamu butuhkan. Terus kedua, menanyakan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas apa nih yang telah disepakati. Terus kamu ingin menjadi orang kayak apa, itu dimenangkan keyakinan. Dan menstabilkan identitas. Harusnya itu dulu ya? Benar ya? Nah, di menstabilkan aku nggak tahu. Menstabilkan identitas ini, jadi kita ingatkan ke murid. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, bukan murid itu yang satu-satunya membuat kesalahan. Kita sebagai guru pun pernah melakukan kesalahan. Gitu. Nah, pendekatan restitusi dengan segitiga restitusi yang tadi ya, berarti dilewat aja, udah dapat. Stringing dulu ya Bapak Ibu, jangan ngantuk. Tapi stringingnya tebak-tebakan ya. Stringingnya tebak-tebakan. Ini baru saya dapat kemarin. Gini, clue-nya
Cluenya jangan lupakan orang ketiga. Jangan lupakan orang ketiga. Ya. Pasti kan? Oke. Jadi, ini ya, cluenya pokoknya jangan lupakan orang ketiga. Kalau orang pertamanya Bu Ayu, orang keduanya Bu Aam, siapa orang ketiganya? Orang ketiganya Bu Lia. Oke, tepuk tangan dong buat Bu Ayu. Yang lain masih bingung ya, Bu Ayu. Gantian nih. Oke. Sekali nih, yang lain masih bingung. Kok bisa orang ketiganya Bu Lia? Diam. Jauh. Kalau orang pertamanya Bu Delima, orang keduanya Bu Senja, siapa orang ketiganya? Bu Ros. Bu Linda. Oh, belum tepat. Siapa orang ketiganya? Belum tepat. Ayo, orang kan Bu Senja orang kedua. Orang pertama Bu Delima, orang keduanya Bu Senja. Siapa orang ketiganya? Orang ketiganya Pak Rono. Oke, betul lagi Bu Ayu. Kenapa? Ayo, yang lain masih bingung. Masih ada yang sekali lagi. Cluenya diulang lagi aja. Cluenya, jangan lupakan orang ketiga. Jangan lupakan orang ketiga. Jadi kalau orang pertamanya Pak Fauzan, orang kedua Pak Dudung, siapa orang ketiganya? Yang nyebutin lah. Kurang tepat Ibu. Siapa orang ketiganya? Orang ketiga Pak Aldi. Kalau orang tunggu. Kalau orang pertamanya Pak Fauzan, orang keduanya Pak Dudung, siapakah orang ketiganya? Ketiganya Pak Aldi. Tepuk tangan dong buat Pak Indra. Bapak Ibu, ini saya kasih tahu. Kan tadi cluenya gimana? Cluenya jangan lupakan orang ketiga. Jadi siapapun nama orangnya, kata orang ketiga itu jangan dilupain. Jadi harus dijawab. Orang ketiganya Pak Aldi, orang ketiganya Bu Senja, orang ketiganya Bu Linda. Gitu. Kan dibilang cluenya jangan lupakan orang ketiga. Gitu. Bisa kan? Nah, jadi sekarang kalau misalkan saya nanya, orang pertamanya Bu Dini, orang keduanya Bu Linda, siapa orang ketiganya? Nah, itu udah benar semua Bapak Ibu. Oke, sekali lagi ya. Yang penting kita ngomongnya ada orang ketiganya. Sekali lagi. Sekarang cluenya bumi itu bulat. Bumi itu bulat. Jadi kalau misalkan 1 tambah 6 itu sama dengan 1, 2 tambah 8 sama dengan berapa? 2. Ih, keren! Ibu-ibu sudah bisa menebak semua, bapak-bapak bingung. Sekarang kita buat bapak-bapak ya Ibu. Nih, biar bapak-bapak yang menjawab. Cluenya bumi itu bulat. Kalau 2 tambah 8, tadi kan 2 sama dengan 2. 100 tambah 10 berapa? Bumi itu bulat. 100 tambah 10. Kenapa 3 Kak Indra? 100 tambah 10 kenapa 3? Kenapa 3? Bumi itu bulat. Jadi kita lihat yang bulat-bulat. Di 100 yang bulatnya ada berapa? 2. Di 10 yang bulatnya ada berapa? 1. Jadi semuanya ada 3. Jadi kalau misalkan saya tanya 8 ditambah 10, jawabannya berapa Bapak Ibu? 3. 8-nya yang bulat sama bulat ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan semuanya dong. Oke. Sekarang kita diskusi kasus.
Diskusi kasus penerapan disiplin positif dengan pendekatan segitiga restitusi. Bisa tolong dibacakan Pak Dudung? Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan belajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti. Ibu Rini baru 2 bulan menjadi guru kelas 5. Beberapa murid perempuan, Pipi dan Sasha, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya. Tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Rini. Ibu Rini mencoba menyapa Pipi dan Sasha dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu tegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Pipi dan Sasha malah jadi tertawa. Ah, ibu, santai saja ibu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah ngobrol. Nah, pertanyaannya nih, apakah Ibu Rini sudah menjalankan fungsi kontrol guru? Ya, Iya, kalau iya sebagai apa? sebagai merasa bersalah. Kenapa bisa sebagai pembuat rasa bersalah? Iya. Nanti ibu kena marah loh, ada kalian nanti ibu kena marah loh sama kepala sekolah. Itu kita banget ya. Iya. Kita banget. Kan kita banget ya pembuat rasa bersalah, berarti kita Bapak Ibu, ya Allah, astagfirullah. Hah? Coba ditutup. Ibu udah gak oke ya? Terus kedua, jika Ibu Santi sebagai guru kelas mengetahui hal ini, apa yang akan dilakukan Ibu Santi untuk penerapan disiplin positif pada murid? Mengingatkan kembali kesepakatan kelas. Nah, mengingatkan kembali kesepakatan kelas. Terus, tanyain alasannya kenapa. Ya, terus? Iya kan, iya. Satu lagi apa? Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Sudah lagi tuh, oke jadi sampai. Iya, Jumatan juga. Oke, Bapak Ibu, di sini ada contoh. Nah, Ibu, ini contoh kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Ini contoh kesepakatan kelasnya nih ya. Tepat waktu masuk dan keluar kelas, berdoa sebelum dan sesudah belajar, menyimak penjelasan guru, bertanya jika tidak mengerti, empati terhadap sesama teman dan jaga kebersihan. Ada kata-kata negatifnya di sini? Tidak ada ya, nggak ada kata dilarang, nggak ada kata tidak boleh, jadi tidak ada. Nah ini contoh keyakinan kesepakatan kelas yang baik nih. Contoh keyakinan kelas 5, bertanggung jawab mengerjakan tugas piket, bersikap jujur, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung, bersikap sopan dan menghormati guru, saling tolong menolong, hidup rukun dengan teman. Ada lagi nih keyakinan sekolah. Nah, sebenarnya kalau misalnya sudah ada kesepakatan kelas di semua kelas, itu tuh harusnya kita diskusikan lagi, disamakan dan dibuat jadi keyakinan sekolah. Dan keyakinan sekolah ini harusnya disosialisasikan lagi kepada anak murid, disosialisasikan lagi kepada guru-guru. Jadi tidak lagi ada peraturan sekolah, tapi menjadi keyakinan sekolah gitu. Nah, mudah-mudahan nanti pergantian kepala sekolah yang baru kita bisa membuat keyakinan sekolah. Kita bisa mewujudkan sekolah dengan menerapkan budaya disiplin, budaya positif di sekolah ya Bapak Ibu. Semangat, mudah-mudahan kita bisa terus kompak, terus berkolaborasi dengan baik, walaupun tantangan-tantangan menerjang, kita bisa menyelesaikan dengan kolaborasi yang baik, dengan kekompakan guru-gurunya, kekompakan warga sekolahnya.
Jadi kita mewujudkan budaya positif juga dengan enak. Ya, terima kasih Bapak Ibu Guru. Budaya positif akan mewujudkan lingkungan yang positif. Jadi dari kesepakatan kelas akan terbentuk keyakinan kelas yang menciptakan lingkungan positif di sekolah, sehingga dengan lingkungan positif sekolah itu akan terciptanya budaya positif di sekolah. Semangat terus ya Bapak Ibu, semoga kita bisa terus melakukan yang terbaik. Terima kasih menyempatkan waktunya. Saya tutup sama pantun boleh ya? Gimana ya? Kok jadi lupa? Aduh lupa. Pantunnya Olga. Ambil cucian di rumah Desi. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.